Selamat malam, nama saya Abraham Polak. Saya akan membahas sedikit tentang tes bakat. Apa itu tes bakat? Tes bakat minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Apa yang dimaksud dengan bakat? Secara singkat, pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuk sangat beragam, misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Bakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena bakat bisa cepat atau lambat berkembang apabila motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Pengertian bakat menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu bakat, maka kita dapat menunjukkan pada pendapat para ahli berikut ini. 1. Wadsworth dan Marquis. Bakat ialah sebuah prestasi yang mana dapat diramalkan serta diukur dengan melalui sebuah tes khusus. Oleh karena itu, bakat bisa dikategorikan sebagai sebuah kemampuan atau ability. Apakah bakat bersifat hereditas atau lingkungan? Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi karakteristik anak. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai suatu totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan orang tua melalui gen-gen. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai peristiwa, situasi, dan kondisi di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak atau perkembangan individu. Jadi menurut saya bakat itu bersifat hereditas. Jenis-jenis tes bakat. Differential Aptitudes Test atau DAT. 2. General Aptitude Test Battery atau GATB. 3. Glenn Aptitude Prescription Test atau VACT. 4. Academic Promise Test atau APT. Kelima, Flangan Industry Test atau VIT. Keenam, Crawford-Zimmerman Aptitude Survey. Ketujuh, North-Reading Aptitude Test Battery atau NATB. Tes DAT atau Different Aptitude Test. Tes ini disusun oleh George K. Bennett, Arnold G. Schur, dan Alexandra G. Weissman. Tes ini dibuat dengan maksud agar kita mengukur kemampuan mental dari beberapa faktor, bukan hanya satu faktor saja, sehingga skor yang dihasilkan tidak pula hanya satu
Akan tetapi ada beberapa sesuai dengan kemampuan yang diukur. Karena itulah tes ini dibuat agar mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi murid-murid sekolah pada grade 8-12 karena IQ bukanlah merupakan standar yang memadai lagi. DAT memiliki 7 subjek, yaitu verbal reasoning. Pertama, sejauh mana kemampuan individu mengekspresikan ide dalam kata verbal. Kedua, sejelas apa individu dapat berpikir dan menalar dengan kata-kata. 2. Numerical reasoning. Pertama, sebaik apa individu dapat memahami ide dalam angka. Kedua, sejelas apa individu dapat berpikir dan menalar dengan angka-angka. Keempat, space relation. Pertama, sebaik apa individu dapat memvisualisasikan atau membentuk gambaran mental dari objek solid dengan melihat rancangan pada kertas datar atau 2 dimensi. Kedua, seberapa mampu individu berpikir dalam 3 dimensi. 5. Mechanical reasoning. Pertama, seberapa mudah individu menangkap prinsip umum dalam ilmu fisika yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, seberapa mampu individu memahami aturan sederhana dari mesin alat gerak. 7. Language. Pertama, part 1 spesialing, seberapa mampu individu menyadari benar dan salahnya pelafalan dalam kata-kata bahasa Inggris. Kedua, part 2 sentences, seberapa mampu individu menggunakan bahasa Inggris, seberapa mampu individu menggunakan tanda baca dan pemeliharaan kata. Terima kasih, sekian.